Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar. Masih melanjutkan tutorial membuat game ular tangga. Di video sebelumnya kita sudah mengekspor aset gambar yang kita bikin di CorelDRAW dan memasukkannya ke folder spreads di Unity. Kemudian kita sudah mengimport TextMesh Pro dan sudah generate beberapa font juga, ada 2 kemarin. Nah, sekarang kita lanjut untuk menyusun aset gambarnya ke scene yang akan kita buat. Kita masuk aja ke folder scenes, biasanya sudah ada satu scene. Kalau belum ada, buat baru, klik kanan di sini, kemudian create, kemudian scene. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul, nah tinggal diganti aja namanya. Sebenarnya bebas saja mau dikasih nama apa aja boleh untuk nama scene-nya. Ini saya kasih nama gameplay. Kemudian di sini kita bikin UI image untuk background, kita kasih nama BG untuk objeknya. Kemudian kanvasnya kita atur dulu. Nah, untuk render mode-nya ini bisa kita ubah ke screen space kamera aja. Sebenarnya nggak masalah pakai overlay karena kayaknya nggak akan pakai objek yang di world space ya. Cuman nggak tahu ya, nanti ke belakangnya mungkin bakal butuh objek yang ada di world space. Jadi saya pakai screen space kamera aja gitu. Kemudian kameranya tinggal kita masukin ke sini. Nah, plane distance-nya kita kasih 10 aja. 10 ini biasanya saya sesuaikan dengan ini sih. Kamera ini, main kamera biasanya Z-nya kan min 10 ya untuk default. Nah, jadi plane distance-nya saya kasih 10. Kemudian constant pixel ubah ke scale with screen size aja. Kemudian untuk reference resolution-nya kita ubah ke 1920 kali 1080. Kemudian untuk screen match mode-nya ini biarin aja, kemudian match-nya kita ubah ke 0,5. Nah, ini nanti akan membantu kita agar layarnya itu bisa responsif ke beberapa rasio layar. Oke, kemudian untuk background-nya kita buat full screen. Caranya kita pilih yang ini. Kemudian ini kita kasih nilai 0, 0, 0, 0. Kemudian kita ambil backgroundnya dari sprites, folder sprites itu ya. Tinggal kita tarik aja ke sini. Nah, backgroundnya udah masuk ke sini. Kemudian di sini kita tambah UI image buat papannya. Board, kita kasih nama board aja. Kita taruh sini. Kemudian kita klik yang ini ya, preserve aspect, biar rasio dari gambarnya nggak berubah meskipun kita ubah ukurannya. Oke, bentar sambil kita lihat di sini, sambil nyontek dikit ya, nyontek di Corelnya. Oke, nah ini kan ada di tengah ya, maunya kita geser ke sebelah kanan, geser ke kanan dikit. Nah, segini kali ya. Jadi ini nanti bisa dipakai ruang untuk UI-nya score sama dadu sama player 1 dan player 2. Oke, cuman kalau ini kan rasionya 20:9 ya. Kalau misal kita ubah ke 4:3, nah jadinya kayak gini. Biar nggak kayak gitu, kita atur dulu. Untuk X-nya kita kasih 0,8. Kita cek. Oke, dia udah nggak melewati batas ya. Udah otomatis responsif. Coba ke 20:9. Oke. Ke 4:3. Kembali ke 20:9. Kita tambah lagi untuk UI score. Bentar, kita buat kosong aja. Scores.
Jadi di sini ada 2. Karena kita butuh untuk player 1 dan player 2, kita tambah UI image player 1. Image-nya ini. Jangan lupa dicentang ini, kemudian width-nya lebarin, height-nya tinggiin dikit. Oke, nah ini geser ke sini. Kayaknya kebesaran ya. Agak kebesaran dikit. Oke, coba kita ubah ke 4:3. Nah, dia kurang ke kanan dikit ya. Mungkin mungkin agak diperbesar dikit. Kemudian ini misal saya geser ke sini dikit. Kemudian min max-nya untuk anchor-nya kita kasih 4. Coba. Oke, kurang ke kanan dikit ya. Kita kasih 3,5 kayaknya. Iya, 3,5. 3,5. 3,5 maksudnya, 0,35. Nah, ini oke sih. Nah, player 1 tinggal kita tambah untuk teksnya. Ini score warnanya hitam. Kita buat center dan middle, fontnya kita ganti pakai font yang lebih jelas. Ini oke sih. Coba 0,12. Oke. Kemudian untuk font size-nya ini saya ubah ke 40 kali ya. Bentar, ini kita kasih 0. Nah, kayaknya kurang besar. 45, 50. Oke, 50 kayaknya. Kita buka ke tab scene, geser dikit ke sini biar lebih bagus. Oke, kayaknya kurang ke kiri dikit. Oke. Kurang ke bawah dikit kayaknya. Oke. Nah, itu skornya player 1, kemudian player 2. Kayaknya kurang besar ya. Coba tambah 60. 65. 55. Oke, 55 kali ya. Oke, 55. Oke, ini. Geser ke bawah lagi dikit. Nah, ini tadi saya seleksi dua-duanya ya, skornya player 1 dan player 2 karena tadi udah terlanjur di duplikat. Jadi ini posisinya sama persis, fontnya sama persis, ukuran font size-nya juga sama persis. Nah, tinggal yang player 2 kita geser ke bawah sedikit. Nah, jadi nanti dadunya di sini. Cuma kayaknya kurang ke atas ya. Kita geser dikit. Oke lah ya. Coba kita ubah ke 4:3. Oke. Player 2-nya geser ke bawah dikit. Kemudian untuk background score-nya ini yang player 2. Kemudian kita tambah buat kita pakai button aja ya buat dadunya. Oke. Teksnya kita hapus saja ini. Oke.
Kemudian sisa tombolnya ini kita kasih yang angka 1, yang dadu 1. Kemudian kita centang yang ini, kita geser ke kiri. Nah, kita perbesar berapa ya? 175, 175. Oke, kayaknya cukup sih segini. Itu kurang besar ya. 180. Oke, nah ini terserah lah, disesuaikan aja teman-teman mau sebesar apa untuk dadunya. Kemudian ini belum kita atur untuk engkornya 0,35. Nah, kayak gini. Sorry. Kemudian untuk playernya, nah playernya itu nanti kita taruh di luar board aja sih sebenarnya. Jadi kita tambah UI ya, UI image. Kemudian player 1. Ntar kita bikin objek kosong aja dulu sih. Players gini. Nah, player 1 ini kita masukin ke sini. Ini kita kasih 00. Oke, karena ini nanti akan masuk ke childnya board ya. Ntar ini kayaknya harus sama aja deh. Kita kasih sama aja untuk posisi X nya. Kita ambil dari scores, kita paste ke 2 ini. Oke. Ntar ini kenapa kena, oh sorry, ini tadi belum diubah, ini 35. Baru kita paste di sini. Nah, jadi dia ukuran, jadi dia posisinya pas, kenceng dengan skor dan dadu. Tinggal kita geser ke bawah dikit. Nah, sebenarnya nggak harus 0 sih ini playernya, cuma yang penting ininya sih, apa, engkornya ini harus center gitu. Soalnya ini nanti buat player 2, misal mau tambah beberapa player gitu, juga ya pasti nilainya nggak di 0 sih, karena kan pasti kita geser gini ya. Nah, jadi mungkin ke belakang bisa dibuat sampai 4 player mungkin, cuma di sini kita di awal kita buat 2 player aja dulu. Nah, ini tadi ya player 2-nya, image-nya saya ubah ke gambarnya yang player 2. Misal ini kita ubah ke 4:3. Oke, udah aman. Oke, nanti size-nya kita atur lagi lah. Ini disesuaikan dengan pos-pos yang ada di sini nanti. Oke, tadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke atasnya 5. Nah, tinggal di portnya ini kita buat UI image. Kemudian kita masukkan ini pos 1 aja dulu. Kita geser ke bawah. Oke, kayaknya kita coba manfaatin ini aja ya. Bentar. Layout horizontal. Nah, ini kita tadi butuh 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian ini size-nya tinggal kita perbesar jadi berapa ya? 150. Bentar, ini kita centang. Ini masih saya blok semua ya. Oke, 150 agak kebesaran kayaknya. Ntar ini kita ubah per center. Oke, 150 oke sih, cuman kanan kirinya kita kasih padding 5, 5, 10, 10, 15, 15. Oke, 15 oke lah. Nah, kemudian
topnya sekalian lah 15. Nah oke. Nah kemudian ini kan udah ya ketata rapi gini. Ini horizontal layout grupnya kita hapus karena sebenarnya kita nggak pakai itu ya. Cuman ini tadi biar rapi aja. Kita buat objek kosong. Ini harusnya gini. Kemudian kita copy Y-nya. Sorry agak bikin pusing ya. Soalnya biar nata ininya agak cepat aja. Kalau satu-satu saya males. Kalau teman-teman mau menata satu-satu diurutin gitu 1, 2, 3, 7 dan bisa rapi ya nggak ada masalah gitu. Cuma ini caranya biar yang saya pakai ini caranya agak ribet, tapi karena saya males menata satu-satu ya dan biar lebih rapi aja. Berapa tadi? 5 ya, 5. Nah yang ini kan yang paling bawah, berarti ini yang paling atas, ini yang kita geser ke bawah dikit. Oke. Nah ini nggak rapi-rapi banget sih, nggak dijamin pasti presisi gitu. Dan ini 0 gini udah pasti presisi sih. Enggak sih. Sorry. Ini yang 3. Geser. Nah, ini tinggal kita copy ke game object yang 1. Kita kasih min, paste. Nah, dan yang 4 kita copy, kita ke game object ini. Kita kasih min, paste. Nah, udah rapi kan? Dan nggak perlu menata satu-satu. Ini di sini, ini di sini, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Nah, jadi ini adalah, nah tetap aja entah kenapa malah kebalik 6-nya yang di atas. Oke, ini harus ditata dulu kayak gini. Nah, jadi urutannya gini ya. 1, 2, 3. Dari sini sih. 0, 1, 2, 3. Nah, ini game object dihapus dulu sih. Oke, udah dihapus semua. Nah, tinggal image semua kan. Nah, jadi urutannya kayak gini. Oke. Ini kan ular tangga ya. Dari sini kan harusnya ke sini ya, bukan ke sini. Jadi ini harus kita balik yang sini. Oke, ini berarti ini 6 yang sini. Ujung-ujungnya tetap ribet. Sorry ya. Meskipun udah pakai cara yang ribet tadi, tapi ujung-ujungnya masih harus ditata manual kayak gini. Oke, coba oke, udah mantap. Tinggal kita rename aja. Saya rename satu-satu. Kita rename pakai script aja ya. Saya nggak tahu caranya biar rename. Harusnya kita rename dari awal tadi, cuma lupa. Jadi mungkin pakai script aja ya, sekalian tambah ilmu. Rename object. Ini nanti habis ini saya hapus karena nggak kepake. Oke, kemudian kita bikin for char i sama dengan 0, i kurang dari transform dot child count i plus plus. Kemudian transform dot get child i dot name sama dengan post. Kita kasih nama post aja ya, post
spasi gini, E plus 1 plus, nah kita kasih nama kayak gini. Harusnya udah sih, gini aja. Kita taruh ke sini ya scriptnya, kita drag ke board, kemudian kita play, kita cek. Nah boardnya udah, astaga, salah, harusnya bukan gini tapi kita kasih kurung di sini. Nah oke, kita play. Nah udah rapi, cuman ini kalau kita stop akan kembali ke nama yang tadi ya. Jadi ini kita copy board ini, masih dalam posisi play ya, masih posisi play, ini namanya masih pause, kita copy dan ini kita stop. Nah dia kan kembali ke image ya, kemudian kita paste di sini. Nah otomatis kita dapat yang namanya udah pause tadi. Yang board ini kita hapus saja, dan yang board 1 ini kita ganti ke board. Nah kemudian ini tadi scriptnya kita hapus, ini kita hapus saja karena kayaknya nggak akan kepakai lagi. Oke, kenapa tadi nggak sekalian ininya ya, lupa, astaga. Ya udah satu-satu aja. Ini warnanya kan harus kita ganti ya. Tadi sebenarnya bisa kita otomatis ganti lewat script untuk sprites-nya ini. Ini kan maunya kayak gini. Nah, cuma gini juga nggak lama sih. Dan ya ada yang lupa lagi angkanya. Oke, nggak apa-apa, kita tambah manual satu-satu. Number. Ini ukurannya kita kasih kayak gini. Center. Angkanya pakai yang ini tadi. Oke, soalnya 1. Coba cek di game. Ini kenapa begini ya? Oh, sorry. Oke, size-nya 6 kayaknya. Oke, kemudian sebelum diduplikat ini kita ubah ke center aja untuk anchor-nya. Kemudian kita copy, klik yang pos 2 ya, kemudian di paste, taruh di pos 2, masukin. Nah ini kita kasih 0 2. Oke sih, size nya oke, harusnya misal 22 nanti. Oke, nanti misal terlalu besar atau terlalu kecil bisa diatur lagi. Nah ini tinggal di copy paste, masukin, paste, masukin. Jadi cuma cukup Ctrl C sekali aja, bisa dipaste berkali-kali. Pokoknya sebelum paste jangan di sini ya, biar namanya nggak berubah jadi number 1 kayak gini, tapi di postnya paste baru dimasukin. Padahal ini tadi kalau ditaruh di script tadi langsung beres semua. Dapat number, dapat bisa ganti warna sekalian, malah cuma ganti nama pos aja.
Oke. Oh iya, kan belum diubah posisinya. Tinggal kita gini aja. Number, astaga, sorry. Oh ya, sudah number. Kemudian kita blok semuanya. Ini tekan kontrol, klik gameplaynya, jangan di blok juga. Oke, kemudian postnya kita kasih 0, 0. Nah, otomatis dia berubah kayak gini. Nah, ini kan jadi ngasih satu-satu. Astaga. Nggak apa-apa lah ya. Kalau teman-teman mau pakai script tadi sebenarnya bisa ditambah fungsinya. Jadi bisa di generate ini apa namanya? Salah. Di generate objeknya, ditambah komponennya TextMesh Pro, kemudian value-nya diubah sesuai urutan angkanya. Ini kan sama ya, 10 11. Karena udah terlanjur nyampe sini saya, ya udah. Kalau teman-teman ngikutin sih ya juga harusnya ikut terlanjur sampai sini juga sih. Cuman kalau misal mau sekalian belajar ya nggak masalah, mau dicoba-coba. Cuman di tutorial ini poinnya kan bukan di situ ya, jadi saya lewati aja poinnya. Yang penting bisa bikin game ular tangga. Oke, sampai 35 aja ini papannya. Kenapa kok cuma sampai 35 aja? Karena kalau di HP itu biasanya kecil dan nggak nyaman kalau lebih kecil dari ini kayaknya. Jadi ini kayaknya udah oke sih. Sebenarnya bisa kita tambah lebar lagi, cuma nanti jadi kurang oke kalau di size ini ya. Dan saya belum tahu caranya biar bisa rasio responsivitas layarnya itu lebih baik dari ini. Misal ini kan kayak gini ya, misal ini harusnya kan atas bawahnya bisa dijadikan space, maksudnya masih ada space kosong, bisa kita jadikan tambahan ruang gitu ya. Cuma saya masih belum tahu caranya. Kalau dengan desain seperti ini ya, belum tahu caranya biar bisa lebih rapi lagi. Ya caranya ya yang saya tahu seperti ini gitu. Oke, kemudian kita tambah tangganya. Bentar, ini kita blok aja. Kemudian ini kita buat objek kosong post. Benarnya ini postnya itu pakai T ya harusnya ya, bahasa Inggris ya. Kemudian ini kita masukin ke sini. Oke, kalau sudah, kemudian ini kita minimize untuk postnya. Kemudian kita tambah objek kosong buat snake and ladder. Oke, ini buat gambar ininya ya. Kita tambah UI image ladder 1. Kita contek dari sini. Titiknya ini ke sini ya. Berarti ini 9 ke 24 ya. Masuk ke scene aja. Kita centang ini 9 ke 24. Oke, kurang lebih kayak gini. Kemudian
Kita duplikat ladder 2. Ini tadi, oh ya, 13 ke 16. Cuman dia agak kecil harusnya. Nah, segini. Oke, kemudian yang ketiga, ini dari 26 ke 30. Oke. Kemudian ularnya. Sorry, snake 1. Kok teks, ya Allah. Image snake 1. Oke. Dari 18 ke 3. Ntar enakan di sini buat ngedit. Oke. Kemudian snake 2. Ini dari 28 ke 14. Oke, kemudian yang ketiga, ntar 33 ke 25. 33 ke 25. Kenapa kecil banget ya? Emang kecil sih. Bentar dikit biar lebih bagus. Nah, gini. Oke, gini aja. Kalau misal teman-teman mau ditambah sih nggak apa-apa untuk tangga dan ularnya. Atau mau beda posisinya juga nggak apa-apa, karena intinya nanti ya bakal dijelasin sih. Ketika nyampe sini akan dideteksi biar dia otomatis pindah ke sini gitu. Itu nanti di scriptnya. Nah, kurang lebih bentar. Kita coba cek player 1 ke board, ke pos 1 misal. Posisinya 0, 0, oke, aman, bagus bentuknya. 2, 0, 0, oke. Pindah ke 6 misal, ke 14. Oke, pindah ke sini. Cut. Oke, aman.
hapus. Ini saya hapus ya playernya, jadi nggak ada di sini. Itu tadi ngecek aja ukuran playernya ini apakah udah bagus kalau ada di sini, dan menurut saya udah bagus, size-nya udah pas. Oke, itu untuk layoutnya. Jadi udah kita susun ulang di sini. Yang awalnya tadi sebelumnya di tutorial pertama itu kita buat di sini. Nah, kenapa kok saya buat di sini dulu? Biar pas menyusun di sini tuh nggak lama-lama gitu. Karena nyusun di sini kan udah ribet ya, lebih ribet daripada di CorelDRAW karena dia software design. Nah, kalau kita nggak ada referensinya pas kita nyusun di sini itu bakal lebih lama gitu. Nah, kalau udah ada referensinya di sini kan kita tinggal nyontek aja. Nah, layoutnya tinggal kita susun di Unity-nya seperti ini tadi. Oke, bentar. Ini boardnya ini sayanya aja sih agak perfeksionis, kurang ke sini. Nah, oke, misal kalau kayak gini, oke, berarti ini saya ubah ke 8, bentar, 85. Oh, sorry, harusnya 75. Nanti saya kasih ini sih, warning di awal video, harus ditonton sampai akhir soalnya ini di ujung video. Dan ini penting karena nanti pengaruh ke animasinya. 73 kali ya. Sorry. 73. Oke, udah oke lah ini. Kenapa saya geser dikit? Karena rasanya terlalu ke kanan aja tadi. Ini pun rasanya masih agak terlalu ke kanan, cuman ya udah. Ini dan akhirnya harus mengubah ini ya, anchornya, karena biar responsivitasnya masih aman. Jadi nanti bakal saya kasih disclaimer di awal, harus ditonton sampai akhir karena ini nanti ngaruh di pembuatan animasinya. Nah, untuk animasinya akan kita lanjut di tutorial selanjutnya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.